Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Jadi ini bukan berarti saya itu mengingkari Habib Rizik, enggak. Intinya kayak begitu. Bahkan kalau boleh saya menyarankan itu, untuk sementara itu mungkin Habib itu berhentilah dakwah di Indonesia. Kan ngurus aja itu kebanyakannya. 1-2 aja kalau 100 Sayyid atau Habib yang ceramah itu yang benar cuma 2 apa 3. Yang lain ngaco aja, bikin gaduh aja. Robi, anaknya anak seneng dengan Habib itu kok terus sendiri gitu lah. Habib aku enggak. Ada. Kalau jenengan seneng dengan apa ini, itu ya lucu sendiri itu kan. Seperti dia. Nggak usah aja lah, nggak usah kuar-kuar. Orang di Spanyol juga luas kece jenengan riasnya yang penting istilah lagi apa orang itu neng yang dimaksud ini lah dulu gitu. Orang itu habaib neng habaib dalam hati atas sing habaib menceng habaib lulusan udah ya neng jur kebiauyah kabeh. Nah masalahnya kan bahasanya para habaib kan. Jadi yang ini bahayanya kalau mengeluarkan statement di tempat publik itu bakal multi arti. Saya yakin jelas niatnya baik untuk amal ma'ruf, saya sepakat. Cuman apapun itu niat baik kalau enggak dengan cara baik itu tetap enggak diajarkan dengan agama. Kalau memang ada kebencian sekarang ini Habib ada di depan. Kalau memang saya harus datangkan Habib Jogja sekarang, insya Allah siap hadir dari Robito. Kalau jenengan mau menasihati silakan. Tapi jenengan gesturnya kayak gitu terserah kayak nggak pernah. Kita masih berada di Polres Bantul. Adapun berita yang tersebar yang mengatakan bahwa saya mukul dulu itu berita bohong. Dia orang yang mengatakan itu orang yang membela mereka. Mereka hanya membangun opini bahwa EPI yang salah. Itu salah, berita bohong. Dengarkan bahwa kejadian yang sebenarnya kami tidak rela dengan bentuk penghinaan terhadap habaib ketua kami Habib Shadiq Al-Hasni. Kalau nggak bisa menghormati silakan, tapi jangan menghina. Ingat, saya tidak akan lupa. Saya tahu persis siapa yang mukul saya. Kalau berarti 1 lawan 1 gu. Sekarang juga. Sudah saatnya bapak-bapak kepolisian khususnya yang ada di Jogja untuk diproses. Itu harus diproses. Yang memancing, yang memukul Kiai Fuad Plerat harus ditangkap. Kalau nggak ditangkap, kami akan ramaikan. Jangan hanya main keroyok kalian. Dan ini tidak akan berhenti. Akan saya kejar kalian. Saya peringatkan Anda. Siapapun saya peringatkan. Kiai manapun kalau diserang sama kelompok-kelompok berdebat itu, saya tidak akan pernah diam. Cara saya mendidik ketika kiai ulama kami Nusantara diinjak-injak sama kelakuan seperti itu. Kami Pak baru mengkritik saja sudah seperti itu. Mereka yang menjadi penyembah itu mengkritik harusnya dilawan kritik, harusnya tabayun, tetapi mereka mendatangi pondok pesantren di depan kiai mengeksekusi, mau mukulin. Jangan sampai rame. Jangan sampai rame. Ayo sing kleru ya si anu to, sing kleru ya si Aris to. Ayo duduk kiyaine to sing kleru. Ngono. Ora zamane kudune ning gone kiai ning pondok ya kudu wadab to. Nek bajingan kok gento sih dianu karuan to. Teko-teko ya ana wong iki rembukan apik-apik niate tabayun. Nek niate arep perang lak beda perkara to, Beb. Ini lho, Beb. Jadi silae engko nek yo keprovokasi kancane dhewe iki ora aku seksi moto ning kene. Seksi urip ngerti dhewe persis lan aku ning sebelahe. Ning lah dalam arti kata yang salah lah anggota kita toh. Yang ngonjong nganter kiai lah ya kleru toh. Adape ndak gitu dari rembukan ya rembukan toh, mediasi tabayun tapi ndak seperti itu toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan kabar yang kurang enak. Sahabat saya di Pleret Bantul, Gus Fuad dipukul sama orang yang tidak bertanggung jawab. Entah siapa yang mukul saya nggak tahu lah. Tapi kayaknya pemukulan itu dampak dari friksi atau perbedaan pendapat pandangan Gus Fuad mengenai Habib kalau nggak salah. Saya kok jadi aneh. Kalau saya ya pendapat diadu dengan pendapat, pemikiran diadu dengan pemikiran, dalil diadu dengan argumentasi.
Ya aneh saja kalau kemudian berbeda pendapat, mainnya pukulan, mainnya fisik dan lain sebagainya. Saya itu sering loh berbeda pendapat, tapi kemudian kita berbeda pendapat itu di mindsetnya, di pemikirannya, di pendapatnya, di gagasan, di ilmunya. Bukan berarti kemudian kita membenci orangnya. Contoh nih, yang dulu katanya Gus Miftah bermusuhan dengan Ustadz Khalid Basalamah. Oh tidak, saya memang berbeda pandangan dengan Ustadz Khalid Basalamah mengenai wayang umpamanya. Tapi ketika haji, saya ketemu dengan Ustadz Khalid Basalamah di Padang Arafah, kita berpelukan biasa gitu. Kita ngobrol santai. Artinya apa? Ya, karena kita berbeda pendapat, bukan berarti harus musuhan. Nah, jeleknya di Indonesia kita hari ini adalah kalau bermusuhan, mohon maaf, kalau berbeda pendapat dianggap musuh. Ini kultur yang tidak boleh dibiasakan. Kita boleh berbeda pendapat, jangan kemudian dari perbedaan pendapat itu menjadikan kita bermusuhan. Apalagi kok main pukul hari gini, bro, nggak pantas lah. Stop kekerasan. Wah, soal pemukulan. Iya. Ya tadi saya diserang, tapi kan saya sekti, nggak kena no mukul saya. Sekti apa? Ya gitu aja. Gus Fuad atau pemilik nama Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi mendapatkan protes dari sejumlah orang, termasuk seorang pria yang akan melakukan penyerangan terhadap Gus Fuad. Diketahui jika sebelumnya Gus Fuad menyampaikan sesuatu yang dianggap kontroversi dan bertentangan bagi pihak tertentu. Belakangan ini viral video rekaman Gus Fuad atau Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi yang diserang di pondoknya di Pondok Pesantren Rodatul Fatihah, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Dalam video yang beredar di Twitter, awalnya Gus Fuad menerima kehadiran sejumlah tamu. Setelah berlangsung percakapan yang agak lama, tamu yang lain ikut bicara dan tiba-tiba melakukan penyerangan kepada Gus Fuad. Dilansir dari akun Twitter @narkosun, para tamu tersebut diketahui ingin melakukan klarifikasi dan mengaku sebagai pecinta habaib. Namun tiba-tiba ada salah seorang melakukan penyerangan ke arah Gus Fuad. Dalam video yang lain diperlihatkan sosok Gus Fuad yang menjelaskan kondisi dirinya baik-baik saja. Aparat kepolisian pun sudah hadir di ponpes tersebut karena memang bertujuan mengamankan proses diskusi atau tabayun. Polisi pun seketika mengamankan pelaku di Polres Bantul. Menanggapi kejadian yang menimpa sahabatnya, Gus Miftah, pemilik pesantren Ora Aji, turut berkomentar. Menurutnya, tindakan pemukulan itu adalah hal aneh. Pendapat seharusnya diadu dengan pendapat, bukan dengan tindak kekerasan. Gus Miftah juga mengaku bahwa dia sering berbeda pendapat, tetapi hanya di level pemikiran alias tidak sampai melakukan kekerasan. Bukan berarti kita membenci orangnya, ucap Gus Miftah dalam video unggahan akun Instagramnya @gusmiftah pada Selasa 21 Maret 2023. Ia menyinggung kasusnya dulu dengan Ustadz Khalid Basalamah yang sempat viral gara-gara wayang kulit. Bahkan sampai disebut-sebut jika ia bermusuhan dengannya, padahal hubungan mereka berdua baik-baik saja terbukti saat bertemu di Tanah Suci. Saya memang berbeda pandangan dengan Ustadz Khalid Basalamah mengenai wayang umpamanya. Tetapi ketika haji, saya ketemu dengan Khalid Basalamah di Padang Arafah, kita berpelukan, lanjutnya. Gus Miftah menegaskan bahwa berbeda bukan berarti bermusuhan. Kita berbeda pendapat bukan berarti bermusuhan. Tugasnya. Ia juga menyebut kecenderungan di Indonesia bahwa orang yang saling berbeda pendapat dianggap musuh. Sementara itu, beredar video rekaman klarifikasi sosok yang melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap Gus Fuad Pleret, pengasuh Pondok Pesantren Rodatul Fatihah, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Pria yang diduga bernama Aris dan mengaku sebagai anggota FPI itu mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan pemukulan terlebih dulu, tapi dirinya dipukul oleh orang yang berada di sekitar pondok saat membuat video klarifikasi itu. Pria tersebut tengah berada di Polres Bantul, ia tidak terima Habib dihina. Adapun berita yang tersebar dan mengatakan bahwa saya memukul dulu itu berita bohong. Dia orang yang mengatakan orang yang bela mereka. Mereka bangun opini bahwa FPI yang salah, kata pria tersebut.
Dengarkan bahwa kejadian yang sebenarnya kami tidak rela Habib Sholeh Al-Hasni, Ketua FPI. Kalau tidak menghormati silahkan, jangan menghina, ucapnya. Pria tadi malah mengancam dan menantang sosok orang yang pertama memukulnya. Saya tahu siapa yang memukul saya. Jangan hanya berani main keroyokan kalian. Silahkan klarifikasi secara langsung dan ini tidak akan berhenti. Akan saya kejar kalian, ucapnya. Klarifikasi lewat video itu malah memancing amarah dari netizen. Mereka menilai pria ini tidak memiliki adab saat bertamu di pondok pesantren. Ben kapok, tamu tak beradab, tulis salah satu akun. Wong ngono kuwi yo iji enek to ning Jogja, kok yo ora isin, tulis akun lainnya. Sementara itu, pengasuh pondok pesantren Rodatul Fatihah, Pleret, Bantul, Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret, menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur dalam berdakwah di media sosial. Meskipun belakangan ini banyak mendapat fitnah dari netizen, bahkan yang lebih parah, ada akun Instagram yang mengaku akun resmi Gus Fuad Pleret dengan nama Gus Fuad. Akibatnya, Gus Fuad pun diserang dengan kata-kata yang tidak pantas oleh netizen. Puncaknya terjadi pada aksi penganiayaan atau pemukulan yang dialami Gus Fuad. Mohon maaf kepada semua pihak yang kena fitnah akun palsu @GusFuad buatan XXX pengecut yang mengatasnamakan akun saya. Ini satu-satunya akun yang asli, waspadalah. XXX memang munafik yang sesungguhnya, tulis Gus Fuad Pleret dalam unggahan di media sosialnya. Dari penelusuran di media sosial, Gus Fuad Pleret mendapati ternyata yang selama ini rajin menghina, mencaci maki dan mengancamku hanyalah para pendukung Salafi, HTI, FPI, dan kaum radikal sejenisnya. Bersyukur aku jadi muhibin Guru Sekumpul, Gus Dur, NU, dan NKRI. Mohon doakan agar kita semua tetap selalu istiqomah, tulisnya. Gus Fuad Pleret mengaku tidak takut dan khawatir dalam berdakwah di media sosial, seperti pernyataan yang ditulisnya sebagai berikut. Tak ada gunanya kalian mengancam dan menakut-nakuti. Ketahuilah, rasa terancam dan takutku sudah terbakar kobaran api cemburu kekasihku. Tidak berarti apa-apa bila kalian semua meninggalkanku, karena hasratku hanyalah bersama kekasihku. Telingaku telah tuli dari semua caci maki kalian, karena bisik rayu kekasihku telah memenuhi rongga-rongga pendengaranku. Fitnah dan dusta kalian terlupakan, karena hati dan pikiranku telah dipenuhi bayang-bayang bunga wajah kekasihku. Tidak ada luka dan sakit hati, karena bahkan diriku telah fana dalam genggaman senyuman kekasihku. Postingan di media sosialnya itu disertai foto Gus Fuad dan Guru Sekumpul.